mencari ilmu, perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd, fala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Masya Allah, hari ini pemirsa, menarik sekali tema kita adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti apa pembahasannya, insya Allah nanti akan dijelaskan secara tuntas oleh narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Kasrowi Ahmad, MHI. Masya Allah pemirsa, kami juga mengajak Anda nantinya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 03156782116. Baik pemirsa, kita sapa bersama narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Kasrowi Ahmad, MHI. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Setelah Ramadan 1 bulan masih di Syawal ini ya Ige. Alhamdulillah. Nah ini Masya Allah bulan Syawal ini kan kita dengar ya bahwa banyak masyarakat ini yang menikahkan putrinya atau mantu begitu ya Ige. Ya. Apa memang benar ini bulan Syawal ini bulan untuk menikah begitu ya? Ya sebetulnya tidak juga. Ya cuman kebiasaan masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa itu, biasanya menikahkan anak itu kan cari bulan-bulan yang baik. Nah sementara dalam Islam itu di samping Ramadan itu ada 4 bulan yang baik. Itu ada dalam Al-Quran kan itu. Ya, ada dalam Al-Quran itu sebetulnya inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Jadi inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahrun. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya, ada 12. Ya. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atu hurum. Ya, sebagian daripadanya itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah itu adalah satu selain Ramadan itu Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu kalau orang Jawa bilang selo. Yang kedua adalah Dzulhijjah. Orang Jawa bilang besar. Kemudian yang ketiga itu adalah Muharram. Orang Jawa biasanya bilang Suro. Sementara yang keempat itu adalah Rajab. Ya, orang Jawa bilang itu Rejab. Itu gitu. Nah, sementara bulan Syawal sendiri seringkali orang menikahkan anaknya karena mungkin dilihat dari segi artinya. Syawal itu artinya kan peningkatan. Diharapkan anak menikah itu nanti ada peningkatan dalam kehidupannya, begitu. Itu begitu. Jadi begitu ya. Iya, makanya walaupun pandemi, yang namanya pernikahan kan tetap saja berlangsung. Betul. Tapi ya tidak bisa serame kalau misalnya tidak pandemi. Betul COVID-19. Gitu. Nah, ya berbicara Syawal atau bulan peningkatan atau banyaknya menikah ini ya di masyarakat ini, tentunya setiap pasangan yang sudah menikah dalam ikatan akdun nikah ini kan menginginkan ya punya pasangan atau rumah tangga keluarga yang harmonis dan pasangan yang romantis tentunya ya Maka tema kita hari ini adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun sebelum kita berbicara tentang panjang lebar mengenai rumah tangga itu mungkin kita perlu mengetahui awal apa sih makna daripada sakinah, apa itu mawaddah dan rohmah itu Yai? Baik. Monggo. Itu kata kuncinya sebetulnya dari kata sakinah. Sakinah itu berasal dari kata sakana. Sakana, baik. Yang arti pokoknya itu adalah tenangnya sesuatu setelah ia bergerak.
Makanya pisau dikatakan sikin itu karena pisau bisa membuat binatang yang disembelih itu yang asalnya meronta-ronta kemudian menjadi tenang. Nah, orang berumah tangga dikatakan rumah tangga sakinah itu adalah sebuah rumah tangga yang sebetulnya tenang tapi dinamis. Tenang tapi dinamis. Jadi bukan tenang begitu aja, tapi tenang dan dinamis. Kenapa? Karena di situ ada mawaddah warahmah, ada diliputi rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga bahagia, menjadi tenang, ya, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah itu kan mengarujuk kepada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Nah, di situ. Jadi wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja, menjadikan istri-istri untukmu dari jenismu sendiri. Ya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasakan tenang, tentram, ya, dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kamu itu perasa cinta dan kasih sayang. Baik, artinya kalau orang sudah berumah tangga itu dijamin tenang begitu ya? Iya, makanya modal utamanya apa ya? Cinta. Kalau nggak ada cinta, biasanya nggak tahan lama itu. Gitu nah, ya, cinta itu biasanya hubungannya itu dengan fisik. Hubungannya dengan fisik, ya. Makanya cinta itu, ya, akhirnya juga bisa pudar. Karena bisa pudar, makanya di situ ada sayang. Kalau sayang itu biasanya hubungannya dengan rohani. Makanya seperti saya dan istri. Istri saya usianya 59 tahun, saya usianya 63 tahun, anak 4, cucu 11. Tapi kemana-mana selalu berdua. Masya Allah. Ya, haji berdua, umroh berdua. Ya, berkali-kali umroh, ya berdua. Ke TVRI ya, berdua. Iya, ke TVRI berdua. Luar biasa. Ya, tidur nggak pernah bisa, selalu berdua. Ya, kenapa? Padahal usia susah gitu. Cinta tentu sudah tidak lagi lah, karena fisik masing-masing sudah jauh berkurang, ya kan? Sementara yang ada adalah kasih sayang. Karena apa? Ya karena sayang itu biasanya hubungannya adalah dengan rohani, dengan batin daripada manusia itu sendiri. Sehingga kelihatan kemana-mana berdua, ngajar pun berdua. Saya dan istri ngajar di Stesia itu berangkat berdua, pulang berdua. Bahkan seringkali hasil kuliah itu, ruang kelasnya itu jejer itu sering. Allah, iya sering. Itu kebetulan atau memang saya ngajar di ATKP apa itu berdua. Sehingga seringkali ruang kelas itu berdua, kemana-mana berdua. Nah, sampai kadang-kadang ada dosen itu yang bilang begini, ya Allah Ustaz, ada apa memangnya? Hidup di zaman seperti ini masih ada saja orang yang kemana-mana berdua, suami istri. Saya kepengen yang seperti itu. Dia bilang, itu ada. Sampean bisa merasakan itu kalau sampean hidup itu berbekal takwa. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dalam hidup ini, dan bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Kalau bekalnya takwa, insya Allah itu menghadapi apa saja dalam kehidupan ini, kalau bekalnya takwa, insya Allah Allah akan memberikan satu solusi yang terbaik. Makanya dalam Quran kan dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki yang tidak dinyana-nyana datangnya. Ya, bahkan terusannya ayat, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Itu di situ karena bekalnya memang takwa. Takwa ini kalau diterapkan dalam hubungan rumah tangga seperti apa mungkin secara detailnya, Yai? Luar biasa, karena keduanya punya komitmen bersama dalam kehidupan ini. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dijalankan. Apapun yang dilarang oleh Allah dijauhi. Selesai persoalan. Karena kita ini hamba-hamba Allah yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau perintahnya Allah dijalankan, larangannya Allah dijauhi, selesai persoalan itu. Itu kayak begitu. Masya Allah. Baik, Yai. Melihat cerita
Yai yang selalu berdua ini ya, dan Ya. berbicara tentang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ini tentunya tidak mudah kan Yai. Ya. Nah ini perlu kita berikan pandangan atau gambaran kepada para remaja muslim muslimah ini yang menonton TVRI Jawa Timur mungkin Yai, bagaimana kita memilih kriteria memilih pasangan. Baik, jadi sebelum kita menikah tentu yang kita tentukan adalah memilih pasangan dulu. Ya kan? Bagaimana kriteria memilih pasangan yang benar menurut tuntunan ya hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa tungkahul mar'atu li arba'in. Ya. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama adalah li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua adalah wali maliha, karena kekayaannya. Yang ketiga adalah wali hasabiha, karena kedudukannya. Sementara yang keempat adalah wali diniha, karena agamanya. Tapi ingat, fatfar bidatid din taribat yadaka. Jatuhkan pilihan memilih wanita karena agamanya. Niscaya Anda tidak akan bergelepotan dengan lumpur. Artinya apa? Niscaya Anda akan berbahagia. Nah, kadang timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa agama itu justru diletakkan terakhir? Apa agama itu nggak penting? Justru di sini kuncinya itu pada agama itu. Ya, kuncinya pada agama. Apalah artinya punya istri cantik jelita, tapi kalau dia tidak mengamalkan ajaran agama dengan baik, itu seringkali kecantikannya membawa malapetaka dalam keluarga. Itu kan seringkali terjadi di masyarakat itu. Bojone wahyu tapi tidak taat menjalankan perintah agama. Akhirnya kecantikannya bukan untuk suaminya, tapi kecantikannya untuk umum. Ini yang bahaya. Akhirnya kecantikan membawa malapetaka. Tapi kalau dia cantik, tapi dia taat menjalankan perintah agama, tentu kecantikannya hanya untuk suami tercinta. Ya, ingat istrinya Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kan dikenal muda, cantik, jelita. Ya kan? Tapi Masya Allah itu sayangnya dengan suaminya itu luar biasa. Sampai kalau Rasulullah itu bangun untuk sholat malam, ya karena rumahnya kecil kan dulu Rasulullah itu, sampai kadang-kadang di tengah-tengahnya Rasulullah sholat malam itu kakinya dijulurkan di depan. Nanti Rasulullah mau sujud ditarik, kan lucu memang itu. Ya. Menggoda begitu artinya. Oh iya. Masya Allah. Tapi dibalik itu semua, kenapa Rasulullah kawin dengan Siti Aisyah? Dia adalah wanita yang sangat cerdas. Makanya dari Siti Aisyah lah ya kita bisa mendapatkan banyak ya hadis. Makanya Rasulullah mengatakan belajarlah separuh agamaku dari Aisyah. Ya, karena dia memang sangat cerdas. Itu kayak begitu. Baik Yai, menentukan tanggal Yai. Ya, sebentar, itu baru yang pertama. Yang kedua, wali maliha karena kaya kekayaannya. Ya kan? Nah, apalah artinya wanita itu kaya raya misalnya. Tapi kalau dia tidak ya didasari dengan pengamalan agama yang baik, seringkali kekayaan itu dipakai suka melecehkan pada suaminya. Nanti kalau tengkar dikit-dikit, mas sampean niku kawin karo ku bondo apa sampean niku? Bondo kathok karo isine tok ae sampean. Cik makiti sampean dadi bojo iku. Masya Allah. Padahal kalau dia wanita kaya tapi dia mengamalkan ajaran agama dengan baik ya seperti Khadijah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia wanita yang kaya raya. Dia seorang janda yang wealthy widow, kaya raya. Tapi bagaimana Rasulullah bangganya punya istri Khadijah itu. Dialah istriku, wanita yang mendampingiku baik dalam suka maupun dalam duka. Dialah istriku, wanita yang rela mengorbankan seluruh harta kekayaannya untuk perjuanganku. Makanya waktu punya Khadijah, Rasulullah tidak pernah kawin dengan perempuan manapun. Baru setelah Khadijah itu wafat di usia 65 tahun, pada saat itu Rasulullah baru 50 tahun, Rasul baru menikah dengan orang lain. Jadi dia jadi kebanggaan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena dia kaya, tapi dia rela mengorbankan seluruh harta kekayaannya untuk perjuangan Islam. Itu. Kemudian yang ketiga kedudukan. Apalah artinya misalnya punya istri wanita kedudukannya tinggi, misalnya gajinya juga banyak, ya dia kerja di tempat terhormat, ya tapi kalau tidak dilandasi dengan pengamalan ajaran agama yang baik, kadang-kadang yang seperti itu justru
ya seringkali dipakai untuk melecehkan istrinya. Mas sampean iki nyambut gawe hasilnya kayak tuku make up gak cukup. Padahal Masya Allah kalau sudah niat kawin itu ya harus mau berbagi, ya harus sama-sama bersyukur lah. Karena apa? Yang namanya suami istri itu kan tidak tentu. Kadang-kadang ada yang istri itu yang gajinya lebih banyak dari suami. Betul. Ada yang suami lebih banyak dari istri. Itu biasa, itu rezeki keluarga itu. Oleh karena itulah makanya ya sama-sama menghormati. Kalau sama-sama menghormati gak ada masalah. Tapi kalau dia perempuan materialis ya akhirnya apa? Akhirnya melecehkan suaminya. Baik. Ya, dikasih gaji sama suami. Dia bilang suaminya, "Nih, gajiku bulan ini." Ya wes sampean deleh ning gone apa itu? Laci kono. Bulan berikutnya dikasih lagi, sampean deleh ning kono ae. Ya, sampai 3 bulan berturut-turut sampean deleh ning kono, apa gak tersinggung orang laki-laki? Iya, betul. Ya, karena menganggap gaji suaminya kecil. Padahal Masya Allah, kalau dia bisa menerima dengan lapang dada, suami juga senang. Ya, karena hidup ini tidak selamanya di bawah, suatu saat juga bisa di atas. Ya, oleh karena itulah makanya kalau yang terjadi itu sama-sama bisa menerima, penuh rasa syukur, itu tidak ada masalah. Kemudian yang keempat itu adalah masalah karena agamanya. Justru ini adalah kuncinya. Kuncinya karena agama itu. Artinya agama ini seorang istri atau wanita yang pandai dalam agama begitu ya? Tidak tentu. Dia pandai dalam urusan agama dan diamalkan dalam kehidupan. Pandai saja tapi tidak diamalkan, itu nggak ada artinya. Ya, melecehkan agama itu. Ya, pandai dalam urusan agama tapi diamalkan dalam kehidupan. Masya Allah. Dia sebagai seorang istri tahu kewajibannya terhadap suaminya. Ya, dia akan berbuat sesuatu yang terbaik buat suaminya. Dia akan taat patuh pada suaminya. Itu karena apa? Karena dia mengamalkan ajaran agama. Misalnya non sewo ya, seorang laki-lakinya yang pandai dalam agama, kemudian ingin, wes ini walaupun tidak pandai agama tak rumate. Nah ini bagaimana ya? Bagus itu. Kalau ada seorang suami yang pintar dalam urusan agama, istrinya kebetulan tidak, bahkan jauh lah ya dalam urusan agama, tapi dia memang kepengen merawat, kepengen ngeramut si perempuan. Saya punya teman. Bahkan akhirnya apa? Akhirnya jadi kiai. Istrinya jadi bunyai. Ya, padahal dulu ya istrinya itu jauh daripada agama. Tapi ternyata barokah sampai bisa mengantarkan suaminya jadi kiai, istrinya jadi bunyai itu. Ya, punya pondok pesantren. Insya Allah. Tapi apakah tidak masuk dalam kriteria itu kan Yai? Untuk mengutamakan lidinihanya? Iya. Jadi kalau agama itu dipraktekkan dalam kehidupan, suami pun pengen ngajari supaya ilmu agamanya istrinya juga bertambah, sehingga bisa menjadi pendamping suami yang baik. Itu kayak begitu. Masya Allah. Iya. Baik Yai. Nah, saya dengan istri itu kan kebetulan ya sama-sama berlatar belakang dari pondok pesantren, kemudian masuk di Yayasan Sunan Ampel, aktivis dalam organisasi. Akhirnya apa? Ya saya bina, saya bimbing, saya mikir daripada diambil orang lain, saya ambil sendiri. Masya Allah. Ya kan? Akhirnya apa? Karena selisih 5 tahun, ya tentunya saya lebih tua, 5 tahun, mungkin ilmunya juga lebih dibandingkan dengan dia, saya bimbing dia. Saya bimbing dia, ya alhamdulillah, ya bisa tampil sebagai mubalighah, bisa tampil sebagai dosen, Yai, berbicara rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ini saking kepinginnya ini ada para masyarakat atau jamaah pemirsa ini sampai berusaha untuk menentukan tanggal itu Yai. Nah ini apakah memang berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga ke jenjang berikutnya Yai? Untuk menikah dengan menentukan tanggal itu? Enggak. Kadang sowan ke Yai atau ke para ulama, sepuh begitu? Enggak. Karena apa? Di dalam Islam itu sebetulnya semua bulan itu baik. Ya kan? Baik. Ya, enggak ada bulan yang tidak baik itu. Ya. Semua hari juga baik, tapi ada hari yang terbaik yaitu hari Jumat. Semua bulan itu baik, tapi ada bulan-bulan yang terbaik adalah bulan suci
Ramadan, ya kan? Walaupun di samping bulan suci Ramadan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah tadi itu. Tapi masalah tanggal saya kira nggak ada pengaruhnya. Saya itu kalau menikahkan anak, pokoknya saya cari hari libur, ya hari libur tanggal muda. Kenapa kok hari libur tanggal muda? Sebab orang itu kalau hari libur dan tanggalnya muda, habis bayaran, diundang dalam acara-acara kemantenan itu biasanya datang. Karena apa? Masya Allah. Mari bayaran, harinya hari libur. Lah orang kadang-kadang ya mencari tanggal tapi tanggalnya tanggal tua. Iya. Ya harinya nanti kita akan bukan hari lanjutkan libur. Ya. Iya, akhirnya yang diundang sedih. Ini di acara tanggal itu harinya hari kerja lagi. Repot. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Assalam akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Dan kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Tema kita sore hari ini adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bersama Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Kasrawi Ahmad MHI. Baik Yai, sebelum kita lanjutkan ada video pertanyaan request dari pemirsa yang sudah masuk, kita simak bersama pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Ayu Fatimah Meki dari Sidoarjo. Sesuai makna yang ada pada pengajian Assalam kali ini mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di sini saya ingin bertanya, Ustadz, apa yang dimaksud dengan makna dari sakinah mawaddah warahmah? Karena gini Ustadz, saya selama ini ada keganjalan dengan cara mendidik anak saya. Padahal saya sudah mencontohkan, contohnya saya sudah mencontohkan bahwa suami saya setelah mendengar sholat subuh, adzan sholat subuh langsung ke masjid, dan saya juga mencontohkan langsung segera melaksanakan sholat. Dan saya lanjut dengan mengaji. Tapi di sini saya selalu sering membangunkan anak saya untuk menjalankan ibadah sholat, dan itu agak susah kayaknya. Dan saya istiqomah terus untuk selalu mengingatkan anak saya. Di sini saya mohon petunjuk dari Ustadz bagaimana untuk menyikapi anak saya agar dia rajin menjalankan ibadah terutama sholatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Ayu Fatimah di Sidoarjo, Pak Yai. Jadi memang mengasuh anak ini juga bagian daripada rangkaian rumah tangga yang sakinah begitu ya, ketenangan hati. Dan maka beliau bertanya bagaimana cara mencontohkan atau mendidik anak supaya rajin sholat sehingga hati ini tenang dalam berumah tangga, Yai. Baik, terima kasih Ibu Ayu Fatimah ya dengan pertanyaannya yang bagus. Bagaimana cara mendidik anak ya supaya anak itu ya bisa rajin menjalankan sholat. Saya tanya, anak ibu laki atau perempuan? Iya. Ya, anak ibu laki atau perempuan? Anak laki itu biasanya yang dicontoh bapaknya. Kalau anak perempuan yang dicontoh ibunya. Masya Allah. Ya, kalau bapak dan ibu sudah terbiasa sholat berjamaah, apalagi di masjid, tanpa sampean suruh pun nanti anak sampean akan ikut. Percayalah itu. Ya, ayo kalau bapak ibu biasa ke masjid sholat berjamaah, anak sampean nanti dengan sendirinya tanpa sampean minta pun dia akan ikut. Kalau anak laki-laki biasanya yang dicontoh bapaknya, anak perempuan yang dicontoh ibunya. Selalu pengalaman begitu ya? Saya mendidik anak itu seperti itu. Ya. Itu kayak begitu. Baik. Ya. Cukup ya? Cukup. Ya, baik, menjadi patokan itu orang tuanya begitu orang tuanya. Ya Bu Ayu dan Pak Yai. Baik. Nah Pak Yai, ini dari Bu Ayu itu sepertinya suami saya itu sudah mencontohkan ya begitu. Tapi anak masih susah untuk dibangunkan. Bagaimana jika seperti itu? Suaminya sudah mencontohkan. Ya. Kemudian
ibu juga sholat tapi di rumah, ya ngajak anak itu kok masih sulit. Makanya saya tanya dulu, anaknya laki apa perempuan? Kalau anaknya laki yang dicontoh bapaknya, anak perempuan yang dicontoh ibunya. Makanya kalau ibu kepengen supaya anak muda diajak sholat bersama, itu tadi ajak ke masjid bersama-sama. Nanti sampean akan dengan mudah mengajak anak itu untuk mencontoh orang tuanya. Masya Allah. Saya ini punya pengalaman, anak laki-laki saya 2, perempuan juga 2. Biasanya anak laki-laki saya dicontoh bapaknya, ya karena bapaknya sering ceramah, sering kali pakai jas saya, sering kali pakai serban saya, ya kadang-kadang ya pakai meja itu dipakai untuk ceramah karena dia melihat bapaknya seperti itu. Demikian juga yang perempuan karena seringkali melihat ibunya dandan, ya pakai tas, pakai sepatu. Akhirnya anak juga mencontoh seperti itu sejak kecil. Ya, karena punya contoh langsung ibunya. Baik Yai, kembali ke keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi sudah diawali dari bagaimana kriteria untuk mencari calon begitu ya, ada 4 tadi, dan mungkin berikutnya bagaimana konsep rumah tangga ini supaya sakinah mawaddah warahmah. Sebetulnya untuk itu gak sulit kok. Untuk itu tidak sulit. Asal kita ini sebagai hambanya Allah mau ikut aturan-aturan Allah dan Rasulnya, beres itu. Kepingin rumah tangganya barokah, kepingin rumah tangganya sakinah, kepingin rumah tangganya penuh dengan mawaddah dan rahmah. Gak sulit. Apa? Syaratnya 1. Ya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya rajin sholat, istrinya rajin sholat. Ya, kalau sudah suami rajin sholat, istri rajin sholat, itu berarti hubungannya dengan Allah beres. Insya Allah kalau hubungannya dengan Allah, semua urusannya itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya. Sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya, ada video yang sudah masuk lagi, kita simak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Budi Ascaryo dari Tanggulangin. Pada pengajian Salam sore ini, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mana di masa pandemi ini banyak orang yang stres, banyak orang yang bingung, banyak orang yang sedih dan sebagainya. Dan kita setelah bekerja ingin pulang dan ketemu anak, ketemu istri, bagaimana semua itu hilang. Dan inilah saya ingin keluarga, bagaimana caranya membentuk keluarga yang sakinah ini, ya di sekitar kita, di lingkungan kita. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Vindi dari Surabaya, Kecamatan Tandes. Yang akan saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara kita agar bisa membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan Pak Yai dari Pak Budi dan Ibu Nyimas. Sepertinya juga sama ya. Yang sedang kita bicarakan ini Yai adalah konsep rumah tangga ini bagaimana supaya bisa menjadi sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama tadi, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau suami istri itu rajin mendekatkan diri pada Allah, sholatnya rajin. Ya kalau rumahnya misalnya dekat dengan masjid, ya sholat jamaah di masjid. Tapi kalau jauh bisa jamaah di rumah. Insya Allah kalau urusannya dia dengan Allah beres, ya maka semua urusannya dia sendiri dalam keluarga itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, tundukkan hati kalau sudah berhadapan dengan kedua orang tua. Jangan sombong dengan orang tua. Tundukkan hati kalau sudah berhadapan dengan orang tua. Sebab apa? Keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Kalau dia mendapatkan ridho daripada kedua orang tua. Ya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya, ya sulit. Sulit walaupun rumahnya mewah, duitnya banyak, istrinya cantik. Ya. Kenapa? Dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya karena dia tidak bakti kepada kedua orang tuanya. Ingat itu hadis Nabi mengatakan ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya kedua orang tua.
Murkanya Allah juga bergantung murkanya kedua orang tua. Makanya orang itu ya kalau dia mau bakti kepada orang tuanya, yakinlah insya Allah dia akan memperoleh kebahagiaan itu. Amin. Tapi kalau tidak, jangan mimpi. Andai kan dia kaya, andai kan dia mobilnya banyak, duitnya banyak pun, biasanya kebahagiaan yang diperoleh itu hanya semu belaka. Semu belaka. Baik, ya. Berikutnya ya. Iya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu jaga kesucian dalam rumah tangga. Kesucian yang bagaimana maksudnya? Kesucian dalam rumah tangga itu seorang suami dia bisa menjaga kesucian dirinya, ya, tidak selingkuh. Ya, tidak selingkuh, sebab kalau dia selingkuh itu akan mengotori kesucian dalam rumah tangga itu. Apalagi prinsipnya kawin cerai, hati-hati. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan tazawwaju wala tutalliqu fa inna talaqu yahtazu minhul aras. Nikahlah kamu, tapi jangan coba-coba bercerai. Karena sungguhnya perceraian itu dapat menggoncangkan aras. Ya. Nah, tapi kan dalam Islam kan perceraian itu diperbolehkan. Ya, dalam Islam perceraian itu diperbolehkan, tapi juga dapat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Nabi aghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dimurkai oleh Allah itu adalah at-talaq, adalah perceraian itu. Kenapa dimurkai? Karena dampak daripada perceraian itu biasanya yang akan nanggung itu adalah anak-anaknya. Betul ya sekali. Kan? Seorang suami cerai dengan istrinya, dia bisa mencari gantinya perempuan yang lebih cantik daripada istrinya. Seorang istri cerai dengan suaminya, bisa jadi dia dapat suami yang lebih ganteng daripada suaminya yang dulu. Tapi anak, taunya anak itu bapaknya hanya dia, ibunya hanya dia. Digantikan orang sulit untuk menerima. Seringkali saya ini guru, saya ini juga dosen, sehingga pengalaman ada siswa saya, ada mahasiswa saya gara-gara broken home, itu yang dulunya itu anak itu pinter sekali, akhirnya berubah. Ya, asalnya mahasiswa itu pinter, akhirnya juga berubah gara-gara apa? Rumah tangga orang tuanya broken. Makanya ya, kalau benar-benar tidak ada alasan yang kuat, jangan coba-coba untuk bercerai. Demikian juga istri juga begitu, jangan gampang, istri juga harus bisa menjaga kesucian dirinya, ya kan? Tidak mudah dikit-dikit nuntut cerai pada suami, dikit-dikit nuntut cerai, jangan, ya. Sampai dikatakan ayyuma imra'atin sa'ala zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Di mana ada seorang istri yang dikit-dikit minta cerai kepada suaminya tanpa ya ada sebab yang diperbolehkan di dalam agama, maka faharamun 'alaiha raihatul jannah. Haram baginya mencium bau surga. Cium bau surga aja haram, apalagi masuk di dalamnya. Karena ada perempuan-perempuan zaman sekarang, kadang-kadang dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Ini tidak boleh seperti itu, kecuali ada alasan yang dibenarkan di dalam agama. Baik. Itu kayak begitu. Tadi di poin kedua itu disebutkan menundukkan hati kepada orang tua, begitu ya, sebenarnya ini dalam rumah tangga, ini sejauh mana peran penting orang tua kepada anak yang sudah berumah tangga ya? Peran penting daripada orang tua terhadap anak yang sudah berumah tangga. Ini kewajiban orang tua terhadap anaknya itu kan aslinya begitu berakhir sampai pernikahan. Berakhir sampai pernikahan. Setelah pernikahan itu sebetulnya tugas orang tua itu selesai. Ya. Baik anak laki maupun perempuan ya? Iya sebetulnya, karena apa di dalam hadis itu sampai dikatakan hakul waladi ala walidi ayusin asmahu wa adabahu wa alamahul kitabah wa sibah wa riyamaya wa ala yarsukahu ila tayyiban wa ayuzawijahu idha adraka. Di sini menikahkan anaknya kalau sudah sampai ketemu jodohnya, selesai. Ini kalau memang orang tua masih ada kepingin bantu anak silakan, tapi kalau nggak ada ya jangan memaksakan diri, begitu loh. Jadi tugasnya sampai anak itu menuju jenjang pernikahan selesai. Makanya dini wong tua kadang-kadang yang kepengen anak itu gak soro-soro, bikinkan rumah, ya dikasih mobil dan lain sebagainya. Kalau ada ya silakan aja. Tapi kalau nggak ada, itu bukan kewajiban orang tua sampai di situ. Baik. Iya, anak itu pun rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya prinsip selagi orang itu ya mau hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah, hidup apa adanya, penuh rasa syukur, sabar dan qanaah,
insya Allah selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, gitu. Masya Allah. Ya. Ada video yang sudah kembali ini masuk ya, kita simak bersama pemirsa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Era Restiani. Saya tinggal di Simo Pomahan Baru, Surabaya. Di acara Asalam ini, selamat sore ya Pak Ustadz ya. Di acara Asalam ini saya mau nanya nih Pak Ustadz, ini kan saya kepingin nikah ya Pak Ustadz ya. Nah, gimana sih persiapan saya untuk mempersiapkan diri saya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah itu seperti apa? Mohon dijelaskan ya Pak Ustadz. Saya juga minta doanya ya Pak Ustadz ya supaya disegerakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kabar gembira ya Inge dari Mbak Era Restiani di Surabaya yang mau melaksanakan akad nikah. Monggo ya, ada pesan-pesan untuk beliau. Baik, ini ada sebuah keluarga ingin menikahkan anaknya itu ya? Iya. Ya. Bukan, beliau yang ingin menikah, hendak menikah ya. Oh, beliaunya sendiri? Iya. Hendak menikah begitu? Iya, beliau yang akan menikah. Maka bagaimana persiapannya untuk membentuk pernikahan yang sakinah? Baik, kalau sudah ya keinginan untuk menikah, ya calon sudah ada, kriterianya sudah dipilih sesuai dengan yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebetulnya kalau kepingin membina sebuah rumah tangga, jadi rumah tangga yang samawa tadi, sakinah, mawadah dan rahmat, bekal utamanya itu takwa, Bu. Takwa takwa. Kalau suami istri punya komitmen bersama, apapun yang diperintahkan oleh Allah dijalankan, apapun yang dilarang oleh Allah dijauhi, ya itu selesai kok sebetulnya. Sebab apa? Semua yang diperintahkan Allah pasti mengandung manfaat. Semua yang dilarang oleh Allah pasti mengandung madharat. Itu kalau kita, suami istri itu punya keyakinan yang seperti itu, maka insya Allah itu selesai segala persoalan dalam rumah tangga itu. Itu gitu, karena kita ini punya backing kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pengatur, ya, pencipta, pemelihara kita, pemberi rezeki buat kita. Ya, apa sih yang tidak selesai? Semua persoalan itu kalau kita berangkat dari takwa, insya Allah itu selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan akan berikan rezeki yang tidak dinanya-nanya datangnya. Itu gak repot. Baik, itu ya Mbak Era Restiani tadi di Surabaya. Semoga akad nikahnya berjalan dengan lancar ya, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah begitu ya, Nggih. Baik, ya, satu tambahan lagi. Ya, baik. Tambahan sedikit. Ibu, nanti kalau sampean anaknya mengalami akad nikah, biasanya ada doa dari Pak Mutin atau dari Pak Penghulu. Ya, kadang-kadang Pak Ustadz yang berdoa. Di situ ada barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya kan? Ada 2 barokah kan di situ? Itu menurut ulama ada barokah yang pertama itu kalau dapatkan nikmat banyaklah bersyukur pada Allah. Barokah yang kedua kalau diuji oleh Allah bersabar. Karena rahasia hidup ini sebetulnya ya adalah kalau ada 2 tadi itu, syukur dan sabar. Orang yang tidak pernah bersyukur, dia tidak akan bahagia. Sulit untuk bahagia orang yang nggak syukur itu. Karena apa? Ya ngeresulot tok. Tapi kalau dia banyak syukur, banyak sabar, kalau diberi oleh Allah qanaah, Masya Allah. Ya, keluarga itu akan jadi keluarga yang barokah, yang sakinah, yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Jadi kuncinya adalah syukur dan sabar, syukur begitu dan ya. sabar. Baik ya, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Bersama saya Mala Arifin dan Bapak Dr. Andes Haji Kasrawi Ahmad di MHI. Tema kita sore hari ini adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kembali kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Baik, Pak Yai. Tadi disebutkan ya bahwa surah Ar-Rum
menjadi Ar-Rum 21 menjadi landasan bagaimana kita untuk melaksanakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah begitu ya nggih. Ya. Nah, di situ tadi ada kalimat kholaqo dan ja'ala ya nggih. Itu makna yang sama, menjadikan, tetapi kenapa dibikin berbeda ya? Oh, yang di situ. Nggih, dalam min ayatihi an khalaqalakum dan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Ini ada maksud tertentu kah ya? Iya. Nggih. Di situ ada min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nggih. Ya. Itu ada ayat, ada apa itu? Ada kholaqo dan ada ja'ala. Padahal maknanya itu sama. Ya. Ya, sama maknanya kholaqo dan ja'ala itu menjadikan. Ya, tapi kenapa dibedakan dalam satu ayat? Karena kalau urusan berpasangan itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keluarga itu mau dapat bahagia atau tidak, sejahtera atau tidak, itu sebetulnya adalah urusan manusia sendiri. Oh, baik, Masya Allah. Ada telepon yang sudah masuk? Pak Yai, kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak tanya ini. Bapak siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam. Pak Zainal Malang, Pak. Monggo Pak Zainal, silakan pertanyaannya. Tanya di luar tema, boleh, Bu? Nggih, monggo. Tanyanya di luar tema, Pak Kiai. Boleh Pak Zainal, silakan. Ya, kita ini kan orang bodoh. Saya mau tanya cara-cara sholat malam seperti sholat tahajud, sholat hajat, itu caranya gimana? Cara sholat tahajud begitu yang dimaksud Pak Zainal? Saya tanya, Bu, memang tanya di luar tema, tanya cara-cara sholat malam, seperti sholat hajat, sholat tahajud gitu, sholat taubat. Cara sholat taubat gimana gitu? Baik, cara-caranya. Baik, terima kasih Pak Zainal, cukup? Iya, sholat taubat gitu. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Di luar tema ini Pak Yai, monggo bisa dijelaskan mengenai sholat sunnah qiyamul lail. Baik, kita ini sebagai umat Islam di samping punya kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu, kita sangat dianjurkan untuk menjalankan sholat sunnah. Ya, seperti duha, tahajud, kemudian tasbih, kemudian hajat, taubat, witir, dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya semuanya itu harus diilmui. Jangan sekedar ikut-ikutan, Bapak. Jadi harus diilmui bagaimana sholat duha yang benar, ya, bagaimana sholat tahajud yang benar, bagaimana sholat tasbih yang benar, bagaimana sholat hajat yang benar, bagaimana witir yang benar. Supaya apa? Supaya nilai sholat kita itu tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sholat sunnah yang kita laksanakan itu adalah sesuatu yang indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai hamba Allah gemar melaksanakan sholat sunnah di samping sholat wajib yang qobliyah, ya, ditambah dengan sholat qobliyah, ba'diyah, ya, itu masih ada sholat sunnah yang lain. Yang tadi seperti duha, tahajud, tasbih, witir, hajat, dan lain sebagainya. Mungkin ada perbedaan cara melaksanakannya ya yang ditanyakan Pak Zainal? Apanya? Cara melaksanakan masing-masing sholat tersebut. Cara melaksanakan masing-masing sholat tersebut, ya kita semua kan tahu kaifiahnya semua. Sholat duha biasanya kita kerjakan di pagi hari, ya, pagi hari, kan? Setelah matahari, ya, setelah matahari itu agak meninggi, kira-kira ya antara jam 8, jam 9 itu yang bagus. Ya kan? Sampean mau duha 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh.
ya 10 rakaat juga boleh, 12 rakaat juga boleh, ya. Karena hakikat sholat itu sebetulnya adalah kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melarang orang rindu kepada Tuhannya, kan begitu. Apalagi kalau kita lihat hikmahnya, ya, sholat duha sendiri itu, kalau sampean tahu tubuh manusia itu kan banyak punya persendian yang bermacam-macam. Ya, itu ada zakatnya. Zakatnya apa? Sholat duha. Itu satu. Yang kedua, sholat duha itu biasanya orang, ya, sesuai dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah itu agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita laksanakan secara istiqomah, bagus. Ya, apalagi seperti sholat malam. Kita tahu sholat malam, sholat tahajud itu sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di keheningan malam maka bertahajudlah engkau sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda, niscaya Tuhanmu akan memberikan kepadamu tempat yang terpuji. Kapan itu? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sampean kepengin jadi hamba yang punya tempat yang terpuji di hadapan Allah, jangan lupa bangun malam, sepertiga malam yang terakhir. Dekatkan diri kepada Allah untuk sholat tahajud. Setelah itu sampean nanti bisa nambah sholat tasbih, bisa nambah sholat hajat, bisa nambah sholat taubat. Ya. Sampean bisa zikir yang lama di saat itu. Sampean bisa bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Baik, ya. Masya Allah itu. Kalau suami istri terbiasa melaksanakan itu, Masya Allah itu luar biasa. Ya, suami bangun, nanti juga membangunkan istrinya, sholat malam berdua, Masya Allah. Iya. Itu tadi jawaban untuk Pak Zainal ya di Malang, terima kasih. Dan berikutnya ada video yang sudah masuk, boleh kita simak bersama, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Astajab, tinggal di Wisma Tropodo. Ustadz, kalau kita lihat di kota-kota besar itu banyak sekali suami dan istri sibuk masing-masing dengan pekerjaannya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Saiful Alim dari Waru Sidoarjo. Mau bertanya Ustadz tentang ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan Pak Yai dari Pak Astajan dan Ibu Ani. Yang pertama, bagaimana cara mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Monggo Yai. Bagaimana cara mempertahankan sebuah rumah tangga supaya rumah tangga itu jadi rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Ya, kalau sampean tanya cara mempertahankan berarti sebelumnya itu sampean sudah bisa menciptakan itu. Bagaimana supaya bisa bertahan, bahkan lebih meningkat lagi, lebih baik lagi. Asal kuncinya 3 tadi. Baik. Ya, kuncinya 3 tadi. Banyak sabar, banyak syukur, dan qanaah. Kalau dapat nikmat dari Allah, banyak syukurnya. Kalau diuji oleh Allah, banyak sabarnya. Kalau diberi oleh Allah, banyak qanaahnya. Selesai. Baik. Selesai. Berikutnya Bu Ani di Sidoarjo, ya, ciri-ciri keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu seperti apa ya? Ciri-ciri keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pertama, tentu keluarga itu rajin ibadah. Suami rajin ibadah, istri rajin ibadah, insya Allah anak-anak pun akan ikut. Jadi suami, istri, anak-anak memang mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, mereka bakti dengan kedua orang tuanya. Dan itu dicontohkan oleh suami istri itu. Ya, sebab itu dicontoh oleh anak-anak itu.
Kalau suami istri itu adalah pribadi-pribadi yang berbakti kepada orang tua, anak nanti otomatis ikut. Ya, anak ikut itu. Tapi kalau suami istri tidak mencontohkan, ya anak mau ikut siapa kan begitu. Kemudian yang ketiga, ya keluarga itu jadi keluarga yang samawa. Itu kalau suami istri itu bisa menjaga kesucian di dalam rumah tangganya, suaminya, ya bisa menjaga kesucian rumah tangganya, istri juga begitu. Insya Allah kepercayaan masing-masing itu akan tetap utuh. Kemudian yang keempat, kedua-duanya itu ya baik suami maupun istri melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ya. Baik, berikutnya sudah ada video lagi yang sudah masuk, Pak Yai, kita simak bersama. Pemirsa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya Sulaiman, warga Gubeng Erlangga, Surabaya. Gini Pak Ustadz, kalau kita datang ke resepsi pernikahan, biasanya kan ada doa ya, supaya pengantin berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, atau yang sekarang udah singkatannya itu samara ya, sakinah mawaddah warahmah. Nah, kami mohon penjelasan Ustadz, yang dimaksud dengan sakinah itu seperti apa, mawaddah itu seperti apa, dan warahmah, rahmah itu juga seperti apa, sehingga kami keluarga-keluarga itu bisa jadi ingin seperti keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon penjelasan Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sulaiman di Surabaya. Tadi sudah kita jelaskan ya kurang lebihnya Pak Yai di awal mengenai sakinah itu apa, kemudian mawaddah itu apa, dan rahmah itu apa. Mungkin lebih singkat lagi bisa beliau mungkin terlambat begitu ya menyimak. Baik, tadi saya sudah jelaskan itu. Keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah itu seperti apa? Keluarga yang bahagia, yang tenang tapi dinamis, ya, karena diliputi perasaan cinta dan kasih sayang. Nah, untuk mewujudkan itu tidak sulit kalau kita itu mau mengikuti aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya, insya Allah itu mudah. Saya pengalaman berumah tangga itu 40 tahun, ya, itu insya Allah sudah teruji lah, ya, sudah teruji karena anaknya 4, cucunya 11, ya, dan kemana-mana selalu berdua, kerja pun berdua, pulang berdua, haji berdua, ya, itu alhamdulillah. Sehingga banyak orang-orang bilang, kok bapak ibu kemana-mana berdua ya, ya memang. Inilah yang kita harapkan dalam Jadi hidup artinya ini kan sakinah di sini tenang hatinya, ibadah tenang, begitu ya, sudah nggak lerak-ler dengan pasangan yang lain begitu ya. Baik. Makanya ya kadang-kadang digojlok juga saya itu oleh istri. Mas, kalau saya nanti dulu sampai menikah lagi, enggak saya bilang. Ya, kenapa tidak? Bagi saya itu wanita itu ya hanya kamu aja. Masya Allah. Itu kayak begitu. Iya. Baik ya, tidak terasa kita perjumpaan di sore hari ini. Pembahasan kita memang tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah ini meluas sekali, namun kita dibatasi oleh waktu ya. Monggo kesimpulan dari perbincangan kita sore hari ini. Baik. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan tadi itu, bahwa untuk mewujudkan keluarga samawa, sakinah mawaddah warahmah itu sebetulnya tidak sulit, asal kita mau mengikuti aturan main dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti itu akan mudah. Tapi kalau kita menyimpang dari aturan Allah dan Rasul, ya sulit. Karena apa? Kita ini diciptakan oleh Allah, ya, sudah dikasih aturan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa agama Islam, dijalankan itu dalam kehidupan. Karena apa? Kalau tidak kita jalankan dalam kehidupan, nggak ada artinya. Sampean punya ilmu agama yang tinggi, tapi kalau tidak diamalkan nggak ada artinya. Baik. Ya, diamalkan. Monggo ditutup dengan doa ya. Baik, kita tutup dengan doa dengan harapan mudah-mudahan kita semua
ya para persawan, ya itu dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak perjumpaannya, kehadirannya, Yai, ilmunya, mudah-mudahan manfaat barokah. Nggih. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan keluarga kita menjadi keluarga yang as-sakinah, mawaddah warahmah. Saya malam mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, di TVRI Jawa Timur.